Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali mutolaah kitab Kaifiyatus Shalat ini. Mudah-mudahan dengan kita memutolaah bersama-sama kita mendapatkan kebarokahan dari musonif kitab, itu Mama Haji Muhammad Masduro. Amin Allahumma amin. Kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum mutolaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wa istifada wa ifadata wal istifadah wa hasla ala tamassuki marhamatillahi wa sunnati rasulih wa doa ila huda wa ila khair ibtigo amal qadi wa sallallahu ila hadratin nabi mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti biasa, sebelum melanjutkan kita coba menjawab pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Ada yang nge-DM langsung ke saya gitu ya, terkait makmum itu harus baca Fatihah pada rakaat pertama saja atau pada keseluruhan rakaatnya. Jadi kalau misalnya kita mau membahas lagi, bahwa di sini disebutkan warabiuha qira'atu fatihatin kulla rakaatin fi qiyamha. Jadi sebenarnya yang membaca surat Fatihah itu baik imam ataupun makmum, dan itu pada setiap rakaat. Kecuali kalau misalnya kita masbok gitu ya. Kalau masbok dan imamnya sudah ruku, maka itu kita Fatihahnya ditanggung oleh imamnya gitu. Jadi setelah itu tetap aja rakaat selanjutnya itu baca Fatihah lagi baik makmum ataupun imam. Itu mungkin pertanyaan yang ada. Ada lagi nggak pertanyaan teh? Adanya? Nggak ada. Ada nih. Siap. Kita lanjutkan pembahasannya tentang syarat-syarat Fatihah. Sebelumnya kita lanjutkan logatnya dulu, karena mungkin akan akan dibahas juga insya Allah. Udah sampai mana teh? Wa yusannu waqfu ala ra'si ayatin Ya, bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan apa waqfun, berhenti, ala ra'si kulli ayatin, pada setiap ayat dalam Fatihah gitu ya. Berarti dalam setiap ayat Fatihah. Hatta ala akhiril basmalati, hatta hingga pada akhir basmalah. Hatta ala akhiril basmalati, hingga pada akhir bismillah. Khilafah, hal ini berlainan pendapat dengan ulama, dijam'in, untuk menggabungkannya, minha, dari surat Fatihah, minal Fatihati, yaitu tegasnya dari surat Al-Fatihah, diwasolkan. Wa in ta'allaqat, walaupun berhubungan ayat yang satu, intalaqat, walaupun berhubungan ayat yang satu, bima, dengan ayat ba'daha, setelahnya, setelah ayat itu. Kenapa diwakafkan lil ittibai? Karena mengikuti Nabi.
Wal aula, dan yang paling utama, ala yakifa, yaitu jangan berhenti orang yang membaca Fatihah ala an'amta alaihim, pada redaksi ala an'amta alaihim. Pertanyaan anu pertama nih artinya. Lianahu, karena sesungguhnya pada tempat itu laisa biwaqfin, bukan tempat wakaf, bukan tempat berhenti. Wala muntaha ayatin, dan bukan akhir ayat, dan bukan akhir ayat. Indana, menurut pendapat kami. Fa'in, maka jika waqafa, berhenti orang yang membaca ala hada, pada tempat ini, pada an'amta alaihim, lam tusannu, maka tidak disunahkan. Lam tusannu, maka tidak disunahkan apa al-i'adatu, mengulangi, min awali ayat, dari awal ayatnya. Wa yusannu, dan disunahkan, intaha Fathul Mu'in. Wa yusannu, dan disunahkan, ta'minun, membaca amin, mengucapkan amin. Ai qaulu amin, yaitu membaca amin. Bitakhfifi, dengan enteng. Wal maddi, dan dipanjangkan. Wa sunnah, dan baik ziyadatu, ditambahkan Rabbil Alamina, kalimat Rabbil Alamin. Kapan disunahkannya? Akibaha, sesudah membaca Fatihah. Hai al-Fatihah, al-Fatihati, yaitu setelah membaca Fatihah. Walaupun kharija sholati, di luar waktu sholat. Ba'da saktatin, setelah saktah. Saktah teh tidak bersuara atau diam gitu. Ba'da saktatin, setelah sakta latifatin, yang sebentar. Malam ya talafat, selama tidak mengucapkan. Malam ya talafat, selama tidak mengucapkan. Bisyai'in, pada suatu perkataan. Siwa, selain Rabbik firli, ucapan Rabbik firli. Intaha Fathul Mu'in. Qauluhu wa yu'minu al-ma'mumu ma'a takmini imami. Qauluhu wa yu'minu, dan mengucapkan amin. Siapa? Al-ma'mumu, makmum, ma'a takmini imamihi, berbarengan dengan aminnya si imam. Ma'a takmini imamihi, berbarengan dengan amin imamnya. Ai fil jahriyati, yaitu dalam sholat jahar. Bikhilafi sirriyati, berbeda jika dalam sholat sir. Fala yu'aminu, maka tidak amin makmum, maka tidak amin makmum ma'hu, bareng dengan imam. Fiha, pada sholat sirri. Walaisa, dan tidak ada, fi sholati, di dalam sholat. Apa yang tidak ada? Ma, perkara, tutlabu, yang diperintahkan. Fihi, pada perkara itu. Apa? Al-muqaranatu, berbarengan. Ghairu ta'mini, selain dari membaca amin.
Ghaira tamini selain dari membaca amin. Wa innama dan sesungguhnya tulibat diperintahkan fihi pada takmin, pada membaca amin, al muqaranatu untuk berbarengan, untuk dibaca berbarengan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ammana mengucapkan amin siapa al imamu imam, fa aminu maka mengucapkan aminlah kalian semua kamakmum gitu. Fa inna maka sesungguhnya man barang siapa wafaqa yang bareng apa takminuhu aminnya man, takmina malaikati terhadap aminnya para malaikat, gufiro maka diampuni, dihampura maka diampuni lahu baginya, ma taqaddama apa-apa yang telah lalu, minta bihi nyatanya dari dosanya. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat wa ma ta'akhkhara ditambahkan dengan wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akan yang lain dan dosa yang akhir gitunya luka karak gitu. Fa'in maka jika lam yu'aminil imamu, maka jika tidak membaca amin si imam, au akhara atau mengakhirkan imam, au akhara atau mengakhirkan imam hu kepada amin, an waktihi dari waktu membaca amin, dari waktu membaca amin al mandubi yang disunahkan, fihi pada waktu itu, ammana huwa maka mengucapkan amin huwa si makmum. Intaha al-Bajuri. Waqala dan berkata Wahab bin Munabbah, aminu adapun kalimat amin, arba'atu ahrufin itu ada 4 huruf. Yakhluqu menciptakan siapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah, min kulli harfin pada setiap hurufnya, malakan satu malaikat. Yaqulu yang berkata malaikat tersebut, Allahumma gfir, Allahumma wahai Allah, ya Allah, ighfir, ampunilah, liman bagi orang, berilah ampun liman kepada orang, bagi orang. Yaqulu yang berkata orang itu amina kepada amin. Intaha al-Bajuri. Wa yusanu dan disunahkan ayakula untuk mengucapkan bainahuma antara Fatihah dengan amin, Rabbik firli, kalimat Rabbik firli, lil khabaril hasani karena berdasarkan hadis hasan, annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi akibat bolina setelah lafaz ad-dallina, maksudnya teh sangeus maca Fatihah teh, Rabbik firli amina, Rabbik firli amina kepada kalimat Rabbik firli amin.
aja yang di logatnya untuk malam ini. Kita teruskan pembahasannya terkait tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai apakah yang wajib dibaca itu apakah Fatihah atau yang lain. Jadi ada dua pendapat. Yang diwajibkan untuk membaca Fatihah itu adalah dari madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan madhab Malikiyah. Sedangkan untuk madhab Hanafiyah itu tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah. Tapi kalau tidak pakai Fatihah itu hukumnya tidak afdol gitu ya, tapi tetap sah. Sedangkan yang diambil oleh Mama adalah pendapat yang mewajibkan yang mewajibkan membaca Fatihah pada setiap rokaatnya gitu ya, kecuali rokaat masbuk. Jadi dari perbedaan pendapat ini sebenarnya dalam masalah syariat itu kita namanya tongriweh lagi. Tongriweh teh jangan terlalu gampang menghukumi seseorang, karena seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Imam Abu Hanifah mungkin tidak populer di kalangan kita. Pendapat-pendapatnya mungkin agak nyeleneh gitunya. Tapi itu diakui oleh para ulama dan dianggap sebagai bagian dari madzhabul arba'ah. Jadi jangan sampai kita itu ngaruh masa pang benerna gitu, dengan memakai madzhab Syafi'iyah gitu. Ya sebenarnya untuk kita meyakini apa yang kita pakai itu adalah yang benar, ya silahkan. Tapi jangan sampai menyalahkan yang lain gitu ya. Sehingga dina kemarin masalah orat nih. Masalah orat kan kalau madzhab Syafi'iyah itu emang harus ditutup semua. Jadi kecuali di luar salat itu kan ini teh matanya aja gitunya. Matanya aja yang bisa terlihat itu gitu. Bahkan ada yang sebagian dari ulama madhab Syafi'iyah itu imam siapa lupa saya namanya, cuman satu matanya gitu. Jadi ditutupan hiji deui teh gitu sehingga bajak laut teh nya. Nah, seperti itu gitu. Malah ada yang seperti itu di madhab Syafi'iyah. Cuma maksudnya gini, kalau sudah memakai itu ya sudah gitu. Jangan sampai malah menyalahkan yang lain. Toh ini pun sudah diakui oleh para ulama. Cuman yang mesti diperhatikan itu adalah kaidah yang kemarin saya sampaikan, al-khuruj minal hilaf mustahabun. Jadi ketika keluar dari perbedaan pendapat atau misal malah jadi piomongan, itu harus dihindari. Kalau misalnya dalam sholat ya seperti itu. Sholat ya kita biasa sholat cepat di sini, ketika berkunjung ke rumah saudara atau rumah teman, ternyata di sana sholatnya ya nggak terlalu cepat gitu, jadi pelan sholat tarawehnya. Yaitu kita menyesuaikan gitu. Efeknya di titah imam kang pait teh di tempat yang ternyata sholat tarawehnya lama, ya harus lama ketika itu. Jadi jangan sampai malah kita membiasakan apa yang kita praktekkan di tempat yang mungkin prakteknya berbeda gitu ya. Sama ketika misalnya ada orang yang masuk ke daerah kita yang kita biasa cepat, jadi sesuaikan gitu cepat. Dalam masalah aurat ya seperti itu gitu. Enak kalau misalnya ada perempuan yang mungkin dia kebiasaannya itu memakai niqab gitu ya. Tapi kalau misalnya masuk ke daerah yang memang tidak memakai niqab, ya disesuaikan saja. Tong sieun dosa gitu ya. Karena kalaupun dosa nanti bisalah minta tanggung jawabnya ke imam madhab gitu. Kalaupun misalnya kita ternyata dari yang biasa tidak memakai niqab ke daerah yang di suatu kampung itu pakai niqab semua gitu ya. Ya kita jangan berani-berani pakai celana, pakai kerudung yang segi 4 deh, bergo dan sebagainya. Kita sesuaikan apa yang biasa dipakai di daerah itu. Karena al-khuruj minal hilaf mustahabun. Daripada piomongan gitu malah jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, itu kan tidak baik juga.
Jadi walaupun itu benar menurut kalian, tapi kalau misalnya menyebabkan orang ngagibahkeun manehna, mitnah manehna, atau menyangka yang tidak baik kepada dirinya, yaitu ditinggalkan. Karena gini, ayeuna dina masalah aurat. Pakai jilbab menutup aurat itu wajib. Ya, menutup aurat itu wajib. Lamun muka aurat berarti kan dosanya. Tapi jangan lupa, gibah pun dosa, fitnah pun dosa, hasud pun dosa. Sekarang kalau misalnya kita pakai ada perempuan yang pakai jilbab, tapi dia tetap hasud, jadi tetap dosa gitu. Bukan berarti dengan jilbabnya itu dia sedang hasud, dia sedang fitnah, malah tidak jadi dosa, enggak. Begitupun orang yang tidak pakai jilbab misalnya, tidak pakai jilbab, iya dosa dia. Tapi mungkin dia tidak gibah, dia tidak fitnah, dia tidak hasud dan sebagainya. Jadi ada seorang Habib yang menyatakan bahwa kita itu yang nggak usah meremehkan orang yang tidak pakai jilbab, karena dia tidak pakai jilbab itu berarti membuka auratnya. Karena bisa jadi ya dia meninggalkan dosa-dosa yang lainnya gitu ya. Sementara yang pakai jilbab itu dia melaksanakan dosa-dosa yang lainnya. Dia pakai jilbab tapi masih kena gibah, masih kena fitnah dan sebagainya. Ada yang nggak pakai jilbab, dia tidak fitnah, tidak gibah, tidak hasud. Baik memang pakai jilbab. Cuman kalau misalnya sampai merasa dirinya yang paling bersih, itu yang salah gitu ya. Karena bisa jadi orang lain itu ia melaksanakan maksiat karena membuka auratnya, tapi tidak melaksanakan maksiat yang lain. Jadi orang benar pakai jilbab, gitu lah. Tong nyalah-nyalahkeun batur gitu, ya. Itu mungkin jadi masalah khilafiyah itu saya tekankan itu di situ. Jadi walaupun kita merasa benar ya jangan sampai menyalahkan orang lain. Kan ada pernah gitu saya sendiri melihat ada apanya? Ada nanti poster itu jadi ada yang bilang kalau nggak pakai nikob dia belum sempurna imannya gitu kan. Saya agak tergelitik lah gitu. Karena apa? Karena iya itu menurut madhab Syafi'iyah, tapi kalau menurut madhab yang lain kan enggak gitu ya. Jadi itu benar mungkin menurut madhab Syafi'iyah, tapi menurut madhab yang lain tidak. Keimanan seseorang tidak hanya dilihat dari cara pakaiannya saja, tapi dari akhlaknya, dari gibah apa henteu-na, hasud henteu-na dan sebagainya. Jadi intinya ketika kita sudah menerapkan satu syariat, jangan sampai malah menyalah-nyalahkan orang yang mempunyai syariat yang lain. Jadi kadinya nih. Ya masalah hilafiyah gitu ya. Tadi masalah perbedaan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i terkait tentang wajibnya membaca Fatihah atau enggak. Nah, kita lanjutkan tentang syarat-syarat membaca Fatihah. Di sini syarat-syaratnya adalah syarat-syarat sahnya, ya. Syarat-syarat sah membaca surat Fatihah. Maksudnya gini, nanti ketika dia tidak terpenuhi syarat-syaratnya ini, itu tidak sah baca Fatihahnya. Tidak membatalkan sholatnya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan ketika tidak sah itu diulangi lagi gitu. Tapi tidak membatalkan sholatnya. Yang pertama, ayusmi nafsahu in kana shahihah sami walalaqta. Yang pertama itu adalah supaya dia itu mendengarkan gitu bacaan dia gitu. Sekedar mendengarkan aja gitu. Kalau misalnya sampai dikencangkan terlalu kencang ya nggak baik juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi di sholat sir atau misalnya ketika lagi jamaah si makmum baca Fatihahnya terlalu kencang itu tidak baik. Jadi disesuaikan aja dengan kadar pendengaran dirinya gitu. Ya kalau misalnya rada bongek gitunya, rada torek, ya agak dikencangkan ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua wa ayuratibal qiraah untuk menertibkan bacaannya. Jadi tong dibulak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan begitu. Kalau begitu kan sok ayanya orang teh Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi tadi baca alhamdulillah. Sebab ngerasanya itu dia sudah baca ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan katuncal lah. Alhamdulillah jeung Ar-Rahmanirrahim gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi harus ditertibkan.
Gimana kalau ada kejadian seperti itu? Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngeh tah, oh alhamdulillah nacan dibaca. Jangan dimulai dari alhamdulillah, tapi dimulai lagi dari bismillah. Awal lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Jadi awalnya Fatihah itu di bismillah, nanti akan akan dibahas. Nah, jadi kudu ditartibkeun, tong dituncal-tuncal. Kalaupun terjadi ketika itu maka harus diulang dari pertama, dari awal. Kemudian yang ketiga wa ayyuwaliyaha. Untuk terus menerus, maksudnya teh terus menerus teh tong aya pamisah, jangan ada pemisah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau di sini disebutkan wa ayyuwaliha, yaitu dengan tidak diselingi oleh kalimat apapun atau dengan kegiatan apapun kecuali sekedar untuk mengambil nafasnya. Untuk mengambil nafas itu nggak apa-apa. Nah, termasuk di dalamnya kalau misalnya disebutkan di sini seperti itu nanti batuk ya. Orang batuk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pek teh batuk. Itu tidak menggugurkan mualatiha, tidak menggugurkan ke nanti terus-terusan baca Fatihah gitu ya. Jadi nggak usah dari awal lagi. Termasuk batuk, kemudian bersin atau nanti munker tunuh teh non. Huai, non huai teh. Nguap, nguap. Itu kan kalau subuh seringnya gitu. Baca Fatihah ternyata dia masih ngantuk, akhirnya nguap. Nah, itu ketika itu tidak membatalkan terus-terusannya baca Fatihah, diteruskan aja setelah menguap itu. Atau non terab teh terab sendawa. Nah, sendawa pun itu nggak jadi masalah. Jadi gitu tanya, tapi jangan dikeraskan gitu. Setelah itu dilanjutkan aja. Nah, di sini yang menjadi masalah gimana kalau misalnya ketika bersin kita malah tasbih dulu. Haji, alhamdulillah. Gitu kan ya? Kan biasanya setelah bersin itu apa? Refleks ya, kita kebiasaan itu kan baca gimana? Nah, alhamdulillah gitu ya. Bersin alhamdulillah. Nah, ketika itu ya jangan diteruskan juga yang dengar ya harmukallah. Enggak usah. Jadi orang ketika misalnya bersin, itu bersin aja, enggak usah membaca doa gitu ya. Misal jadi bersin haji alhamdulillah. Nah, itu membatalkan sahnya Fatihah. Maka harus diulang dari awal. Tapi kalau misalnya cuma bersin aja, itu nggak apa-apa, ya. Nah, di sini disebutkan wa in tola waktuhu, walaupun lama batukna gitunya. Batukna teh beberapa kali, bersinnya beberapa kali. Itu nggak jadi menggugurkan sahnya keterus-terusannya Fatihah gitunya. Karena memang itu kan naonnya bukan keinginan kita gitu kalau batuk. Misalkan ada batuk yang parah sampai lama gitu batuknya. Atau saya sendiri kalau bersin itu biasanya bisa sampai 3 kali atau 4 kali bersin baru berhenti gitu. Nah, itu tidak menjadi pembatalan keberlangsungan nanti mualatnya terus-terusnya baca Fatihah gitu ya. Jadi walaupun lama waktunya, cuman kalau sekiranya kita hati kita nggak enak gitu, batuk lama, terus masih ada waktu untuk mengulang Fatihah dari awal, ya diulangi aja nggak apa-apa. Tapi secara fikihnya itu nggak membatalkan sholatnya, nggak membatalkan Fatihahnya gitu. Itu yang masalah nanti ke terus-terusannya Fatihah. Kemudian yang keempat wa ayyuraiya hurufaha wa tasdidatiha al-arba'ah asyra. Untuk menjaga huruf-hurufnya. Jadi kudu sesuai jeung mahorijul hurufna. Tapi di sini ulama itu berbeda pendapat. Ada kan orang mahorijul hurufnya itu nggak sempurna gitunya. Siga ha jeung ha nya. Aya tanu baca teh. Jadi alham padahal harusnya alhamdulillah. Terus antara qaf dengan kaf misalnya, atau antara alif dengan ain. Nah, itu sebenarnya ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan itu membatalkan
Fatihahnya. Dan kalau masih mengulang seperti itu maka tidak sah sholatnya. Tapi ada juga ulama yang menganggap itu tidak jadi masalah gitunya. Ketika misalnya memang dia itu ada kendala dalam kiroahnya gitu. Semisal cadel kan antara elam sama ro jadi susahnya ngabedakeuna. Bismillahirrohmanirrohim itu kan sebenarnya secara makhorijul huruf kan tidak sesuai. Tapi karena memang ada kendala dalam rahangnya itu nggak jadi membatalkan sahnya membaca surat Fatihah. Atau misalnya emang geus hese ieu ngabeda urang teh ain jeung a teh emang geus hese ti babah heula gitu tah. Enggak, jadi sebenarnya ada bedanya, cuman enggak terlihat beda gitu. Atau misalnya alhamdulillahirabbil alamin gitunya. H-nya malah dibaca ha, alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu. Selama itu bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Tapi kalau misalnya memang itu sudah nggak bisa gitu, karena kan yang namanya logat orang itu kan berbeda-bedanya. Mungkin kita kalau misalnya mengikuti orang Arab secara full itu susah. Tapi kalau misalnya memang selama itu kita usahakan agar sesuai dengan mahorijul hurufnya, walaupun tidak sempurna, itu tetap diperbolehkan menurut sebagian ulama. Jadi kalau misalnya ayah nu ngaimaman, ari pek teh mahorijul hurufna tidak sempurna, ya. Saya bilangnya bukan salah, tapi tidak sempurna. Itu tidak jadi masalah kalau menurut sebagian ulama. Jadi masalah ayyuroi hurufaha itu seperti itu. Pokoknya kita niat untuk melafadzkan apa yang memang seharusnya dilafadzkan. Tapi kalaupun ada kendala dalam makhorijul hurufnya atau dalam mulutnya itu tidak menjadi masalah. Ada masyakohnya gitunya ketika melafalkan itu. Kemudian watasdidatiha arba asyroh, sidah-sidah yang ada dalam Fatihah ayat 14. Bismillah hiji tanya Hirrohmanirrohim tilu alhamdulillahi robbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, kurang kalimat hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 14 ya, sidah. Nah, itu ulama berbeda lagi sebenarnya. Boleh dibaca secara enteng. Jadi itu kudu alhamdulillah, enggak usah. Alhamdulillah, yang penting ada tasdidnya gitu. Ada juga yang harus diberatkan gitu, alhamdulillahi rabbil alamin, ada seperti itu. Cuman yang diambil itu yang entengnya aja. Nah, tasdidnya itu ada 14. Kemudian yang kelima wa alla yalhanalahnan yughayyirul makna, jangan dinyanyikan yang bisa merubah makna gitu nya. Diragamkeun. Aya ning ragam Jawa ning nya, di nanti ngaranna teh. Dinonkeun teh disindenkan. Itu sebenarnya nggak jadi masalah selama tidak merubah makna. Maksudnya merubah makna teh antara apa yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, itu akan merubah makna gitu. Atau misalnya yang tadinya ada sidahnya dihilangkan, nah itu yang nggak boleh. Tapi selama tidak merubah makna, intinya di situ. Selama tidak merubah makna, maka ketika akan diragamkan seperti apapun, pakai kiroat apapun, itu tidak menjadi masalahnya selama tidak merubah makna. Tong kalakah huruf
naon teh nu panjang jadi pendek, nu pendek jadi panjang. Kan ari nyanyi mah kitu nya. Nu panjang teh dipanjangkeun gitu tah. Ikut irama. Mengikuti irama gitu. Nah, jangan seperti itu. Yang penting tidak merubah maknanya. Kalau mau dilagamkan ya enggak apa-apa. Itu yang kabar teh pahit. Kelima. Yang keenam wala yaqra bi qiraatin syadatin mughayyiratin lil makna. Dan jangan dibaca dengan qiraah yang syad, yang kira-kiranya merubah makna. Selama itu tidak merubah makna itu nggak apa-apa. Seperti ada qiraah gini. Shad itu dalam Fatihah diganti dengan sin. Itu ada qiraahnya yang seperti itu. Itu nggak apa-apa karena tidak mengganti makna. Atau misalnya yang ayat ke Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin, nggak dipanjangkan. Itu ketika tidak merubah makna, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya ada yang sampai merubah makna, baru itu ya nggak boleh. Jadi intinya dalam qiraah ataupun dilakukan, itu selama tidak merubah makna tidak menjadi masalah. Dan itu diperbolehkan dan tidak membatalkan syarat sah membaca Fatihah. Kemudian yang ketujuh wala yubadila lafdhan bi lafdin akhar. Tong diganti lafadznya dengan lafadz yang lain, jangan diganti. Misal ihdinas siratal mustaqim diganti dengan arsyidna siratal mustaqim. Itu kan sebenarnya ihdina sama arsyada itu kan artinya sama ya, tunjukkanlah gitu. Nah, itu jangan sampai diganti dengan lafadz yang lain. Pokoknya sesuai yang ada dalam surat Al-Fatihah. Tong diganti-ganti gitu. Kemudian wa yaqra kulla ayatiha, untuk membaca yang ke-8, membacanya seluruh ayatnya. Salah satunya adalah bismillah. Jadi bismillah itu ada sebagian kalangan yang menganggap itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada juga ulama yang menyatakan itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi bismillah itu sebenarnya banyak pendapatnya gitu. Ada yang bilang bukan dari bagian surat Al-Fatihah ataupun dari surat-surat yang lainnya. Ada juga yang bilang termasuk di dalam surat Fatihah dan juga ayat-ayat yang surat-surat yang lainnya. Tapi yang masyhur yang dipakai itu adalah surat bismillah itu hanya menjadi ayat di surat Al-Fatihah. Kalau di surat-surat yang lain itu tidak menjadi ayat gitu ya. Jadi kan sok aya lamun Al-Qur'an teh di luar sampai surat bismillah gitu ya. Yaitu yang menjadi ayat hanya ada di surat Al-Fatihah. Di sini karena memang Nabi Muhammad pun menghitung bismillah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Ada hadisnya lah gitu ya. Bahkan ulama qiraah itu sepakat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi naonnya? Furu'iyah ya, masalah furu'iyah gitu. Ya ada yang ulama yang menganggap itu bukan dari Fatihah, ada yang menganggap itu bagian dari Fatihah. Cuman kalau saya yang rojihnya itu adalah bagian dari Al-Fatihah karena berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kemudian yang ke-8 wa ayaqraha bil arabiyah, bacana ku bahasa Arab. Tong ku bahasa anu saja. Kanayanya nu riweuh teh ngeureut teh. Ya. Naon teh ngaranna teh? Naon teh? Aliran naon teh? Hah? Aliran apa nih gitu? Sholatnya itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Nah, itu tidak sah baca Fatihahnya karena di sini disebutkan wa ayaqraha bil arabiyah, ku bahasa Arab. Ada yang bisa ku bahasa Arab seperti yang kemarin dijelaskan gitu ya. Diam aja ketika berdiri itu sekira-kira lama diamnya itu selama bacaan Fatihah. Wala, dan yang ke-10 wala yataro jama'an hali fawatil hajaji fiha, dan jangan diterjemahkan. Tadinya nggak bahas masalah bahasa Arab. Wa misluha badaluha in kana qur'anan bi khilafi ma law kana dzikran aw du'aan fayataro jam'anhu indal ajji anil arabiyah. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, sebenarnya untuk masalah diterjemahkan atau enggak itu boleh kalau misalnya pengganti dari Fatihah, bukan Fatihahnya yang diterjemahkan, tapi pengganti dari Fatihahnya
tapi bukan ayat Al-Qur'an penggantinya, hanya sekedar zikir aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu boleh diterjemahkan. Cuman mama di sini mentakidkan wala yatarjama'an, tong diterjemahkan. Selama nggak bisa pakai bahasa Arab, udah diam aja gitu ya maksudnya. Kemudian yang ke-11, wa iqawaha kullaha fil qiyam. Membacanya itu pada waktu berdiri semua ayatnya teh. Tong kalangka misal setelah baca setengahnya si imam ruku, kita melanjutkan baca Fatihah ketika kita ruku gitu, nggak boleh. Tapi harus ketika berdirinya itu anil fil qiyam, bukan fil i'tidal gitu ya. Jadi i'tidal walaupun dia berdiri tapi bukan termasuk dalam qiyam yang dimaksud di sini gitu. Au badalihi, atau pengganti dari berdiri. Jadi sholatnya kan bisa nanti bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring ataupun yang lainnya. Nah, pengganti dari berdirinya itu kita baca Fatihah semuanya. Misal sholat sambil duduk kan, namanya ketika itidal ya sama aja seperti itu gitu ya. Nah itu tetap bukan ketika masa itidalnya, tapi ketika masa berdirinya, walaupun dia nggak bisa berdiri tapi diganti dengan duduk. Nah jadi syarat-syaratnya itu ada berapa? 11, ada 11, silakan dicatat lagi. 10, Jimmy 11, ayat 11. Dan ditakidkan di sini wala yatarjama'anha, dan jangan diterjemahkan. Jadi ulama kudu make bahasa Arab. Tong boroning salat. Di dieu mah khutbah ge make bahasa Arab. Gancang. Makanya cepat. Nah kemudian teruskan wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin. Sunnahnya itu adalah berhenti pada setiap ayat dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti, dan sampai ke akhirnya itu diwakofkan, berhenti dulu. Nah ini khilafan lil jam'i minha. Ini berbeda dengan sebagian ulama yang harus digabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, walaupun dia terhubung antara satu ayat dengan ayat yang lain, menurut kitab ini tetap itu harus diwakofkan. Karena gini, dina masalah qiraat artinya kan ada tanda wakofnya. Aya anu wakof nate mim. Terus aya di anu naon teh? Zai. Zai apa jim? Jimnya jim. Kemudian ada juga yang lam alif gitu tah. Ada juga kola dan sebagainya. Nah coba lihat di Al-Qur'an, di surat Al-Fatihah, itu dalam surat Al-Fatihah banyak wakof la-nya, ya? Banyak wakof la gitu tah. Nah kan kalau misalnya sesuai hukum qiraah, itu kan harusnya dilanjutkan gitu, jangan wakof di situ gitu. Sebaiknya dilanjut gitu ya. Nah makanya di sini disebutkan khilafan li jam'in minha. Jadi memang kalau menurut ulama qiraah itu bacaannya harus digabungkan, diwasolkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu setelah Ar-Rahmanir-Rahim wakofnya itu adalah lam, ya, lam alif gitu tah, la gitu. Nah, itu seharusnya kalau menurut ilmu qiraah itu dilanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, mama berbeda, bukan mamanya, ulama ada yang berbeda pendapat dengan itu, dan mama mengambil yang harus diwakofkan pada setiap ayatnya, ya. Nah di sini juga wal aula ala yakifa ala amta alahim. Kemarin ada yang nanya, kalau imam baca ayat terakhir pada surat Fatihahnya itu berhenti dipotongnya, jika nama di dia dipotong nanti inilah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah di sini dijawab di kitab ini gitu ya. Wal aula ala yakifa ala an'amta alaihim. Baiknya itu tidak berhenti di situ karena bukan tempatnya wakof, bukan tempatnya berhenti, dan bukan akhir ayat, ya.
Tapi kalaupun misalnya dia tidak kuat nafasnya dan berhenti pada an'amta alaihim, itu nggak apa-apa. Dan lam tusannu al-i'adatu min awalil ayat, dan tidak disunatkan untuk mengulang dari awal ayat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjutkan aja langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tong diulang di awal teh sunah gitu nya. Jangan malah diulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hayo we teu kuat intinya teh jadina teh gitu teh. Akhirnya dilanjutkan aja. Karena kalau misalnya diulangin lagi ya tetap aja enggak kuat akhirnya. Jadi enggak apa-apa kalau mau berhenti di an'amta alaihim itu enggak apa-apa. Cuman lebih baik tidak berhenti. Kalaupun enggak kuat nafasnya atau karena ada apa, ada masalah, ada madarat, itu boleh berhenti di situ dan tidak perlu diulangi dari awal ayatnya. Itunya diteruskan apa itunya? Wa yusannu katanya wa yusannu ta'minun au qaulu amin bi tahfif wal maddi wa sunna ziyadat rabbil alamin akibaha al-fatihah walau kharija sholati ba'da sakati latifatin malam yatalafat bi syai'in siwa rabbik firli. Nah, ketika setelah selesai membaca Fatihah itu disunahkan untuk membaca amin. Nah, membaca aminnya itu dengan takhfif, lalu enteng gitunya tuh. Amin gitu, kudu gitu gitu. Biasa aja, amin gitunya. Dan wal mati dan dipanjangkan. Amin. Aya nu maca amin. Itu enggak jadi sunnah gitu. Atau amin. Atau Amin. Amin gitu nah enggak. Jadi dipanjangkan fotonya amin gitu. Tapi yang enteng aja, tong naon ya. Si budak leutik tingnya eta, nu sakti dia gitu tah. Ari keur gitu teh. Amin gitu. Yang enggak usah gitu. Ya kan kita juga gitu dulu waktu kecil seperti itu gitu. Tapi jangan digitukan gitu. Yang enteng aja amin. Dipanjangkan bukan amin atau amin atau amin gitu. Tapi amin. Wa sunna ziyadatu rabbil alamin. Dan dianggap baik dengan menambahkan rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Maksudnya nanti ditambahkan itu. Kapan waktunya? Setelah membaca surat Fatihah. Walau kharija sholat, walaupun di luar sholat. Jadi kita kalau mendengar orang ketika membaca Fatihah atau membaca ketika tilawah dan sebagainya, atau mendengarkan nanti kaset gitunya menyetel surat Fatihah, yaitu ketika selesai kita tetap disunahkan membaca amin. Nah, tapi ba'da saktatin latifatin, setelah ada jeda sedikit gitu ya. Jeda sedikit ini bisa bisa berarti dia diam atau dia tidak bersuara gitu. Jadi pokoknya nama cicing sampai ngomong amin teh gitu. Nah, di sini malam ya talafat bisyai'in siwa rabbik firli. Jadi jedanya antara Fatihah dengan amin itu sekira-kira kalimat Robbik Firli. Makanya kan kalau di sini di masjid mulai sekarangnya setelah membaca Fatihah itu imam sok maca heula Robbik Firli amin baru bareng gitu. Karena memang jeda saktah ketika itu sekira-kira bacaan itu gitu. Dan itu sebenarnya disunahkan. Nanti mungkin akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi itu aja yang kita dapat bahas pada pertemuan pada malam hari ini terkait tentang utamanya syarat-syarat sahnya membaca surat Fatihah. Jadi ini syarat-syaratnya, syarat-syarat sahnya membaca Fatihah, bukan syarat-syarat sahnya sholat gitunya. Jadi kalaupun misalnya ada orang tadi yang tidak sempurna baca Fatihahnya, dibulak-balik ayatnya, atau ketika bacanya itu salah makhrajnya, dan dia ingat, maka itu harus diulang lagi membaca surat Fatihah. Nah, kalau misalnya sampai kepada ruku, jadi nges apal mana yang nanti salah baca Fatihah, terus dia ruku dan tidak mengulangi baca Fatihahnya itu, nah maka itu jadi batal sholatnya karena tidak terlaksana syarat rukun yang keempatnya. Tapi kalau misalnya sekiranya salah kemudian dia benarkan, nah maka itu tetap sah sholatnya. Tapi Fatihahnya itu awalnya yang tidak sah,
tapi diganti dengan membaca Fatihah yang sahnya itu. Gitu ya, ngerti tuh? Jadi intinya syarat yang 11 ini bukan ke masalah salat sahnya sholat gitu ya, ngebatalkan sholat apa henteu gitu. Tapi dalam syarat sah membaca Fatihahnya. Kalau sudah cukup syaratnya maka itu sah sholatnya. Tapi kalaupun tidak cukup syarat baca Fatihahnya dan kita ingat lalu kita ulang lagi, itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi harus diulangi lagi gitu. Kalau nggak sah baca Fatihahnya, dan itu tetap sah sholatnya. Yang tidak jadi sah atau membatalkan sholatnya adalah ketika kita sudah tahu bahwa Fatihah itu belum sempurna bacaan yang kita baca, kita tahu tapi kita langsung ruku, nah itu baru membatalkan sholat ya. Jadi diulangi di sholat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dikomentari, baik di IG ataupun di Facebook ataupun di YouTube, silahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah.